Aslah, air minumnya umat Indonesia. Jamaah ya, kalau dengar cerita kayak gitu, kita jadi takut. Jamaah. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apakah engkau takut sama kita nih? Yang sudah beriman kepadamu, yang sudah mengikutimu. Apakah engkau takut? Engkau khawatir sama kami? Qala na'am. Iya, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidak ada hati manusia melainkan ada di antara jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi cerita kita melihat ada orang ya yang Masya Allah ya, hidupnya itu penuh dengan ketaatan, rajin ibadah, tapi akhir hayatnya na'udzubillah murtad dan mati dalam kondisi murtad. Dan yang menjadi ukuran standar orang itu baik atau tidak, itu bukan dalam prosesnya, tapi ending cerita dia. Bagaimana akhir cerita dia? Ada mantan ustadz, na'udzubillah min dzalik. Dan ada mantan pendeta. Subhanallah. Ada mantan preman dan ada mantan orang soleh. Seperti ini kehidupan. Terus kok bisa itu terjadi? Ya bisa aja. Ada orang-orang yang kata Nabi SAW, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Taat, saleh, fima yabdu linnas. Yang tampak dalam pandangan manusia, dia orang baik. Kita kan memang menghukumi orang itu dengan zahirnya. Tadi ukhti yang bertanya itu kan dengan zahirnya dia melihat ini orang baik Ustaz. Orang soleh, orang taat. Tapi na'udzubillah matinya murtad. Yang tampak buat anti dia orang baik. Di balik itu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu bagaimana hati dia. Ketika kita bicara keimanan, iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan perbuatan hati. Ucapan hati itu adalah keyakinan dan percaya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Ini ucapan hati. Amalan hati tawakal, takut sama Allah, kembali kepada Allah. Itu amalan-amalan hati. Bergantung sama Allah. Ini nggak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Ya orang itu aja sama Allah Azza wa Jalla. Iman itu juga ucapan lisan dan perbuatan lisan serta perbuatan raga. Kalau bicara ucapan lisan, kita tahu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi beriman dia dengan ucapan tersebut. Hukum kita buat dia beriman. Hati dia kita nggak tahu. Yang kedua, ucapan lisan berzikir ya. Orang itu baca Quran, istighfar, Masya Allah. Kita lihat ucapan lisan dia. Oh, perbuatan lisan dia. Raga dia Masya Allah. Tapi hati kita nggak tahu. Orang-orang munafiqin, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah tentang mereka? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub dengan penampilan mereka. Menakjubkan mereka jemaah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Ka'annahum khusyubum musannada. Mereka tuh seperti kayu yang kokoh tapi bersandar, jemaah. Kayu ini nggak ada akarnya sebenarnya. Dia itu nempel ke tembok. Kelihatannya kokoh besar, padahal dia itu sebenarnya kalau didorong jatuh. Dan itu yang menakutkan, jemaah. Kita ini apakah benar-benar beriman? Yang ditakutkan, kita ini seperti kayu tadi, nggak ada akarnya kita ini.
ada godaan sedikit ya. Sampai waktu itu kajian apa ya, ada seorang yang mengatakan kawannya itu udah nggak percaya sama Allah. Kenapa? Karena dia ketika dapat musibah dia mengatakan Allah nggak hadir. Subhanallah. Karena dia berpikir pemberian Allah itu hanya harta. Hanya itu pemberian Allah. Ini orang nggak, itu di keimanannya tidak didasarkan ilmu dan keyakinan kepada Allah SWT. Maka cerita tadi yang disebutkan itu membuat kita harus takut dan selalu mengevaluasi diri kita. Karena bagaimana akhir kehidupan kita, kita nggak tahu. Kemudian pentingnya kawan, pentingnya lingkungan ya. Ada orang-orang yang lemah keimanannya. Tatkala dia di lingkungan yang nggak baik, tahu-tahu dia langsung murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.